Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Hitung Jemaat 161 bait 2 dan 3. Segala kemuliaan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan beserta saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi Bapak Ibu semuanya yang berada di rumahnya masing-masing. Sekalipun kita masih dalam masa physical distancing atau social distancing atau pembatasan jarak pertemuan, tetapi kita tetap bersukacita karena Tuhan persatukan hati kita sekalipun tidak fisik kita. Karena itu mari di ibadah Minggu Pawaru ini kita lanjutkan pujian kita sambut kedatangan Tuhan dengan menyanyikan bersama Hitung Jemaat 162 bait 1 dan bait yang kedua. Hosana Putra Daud. Yeah.
37-40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Kita nyatakan pengakuan dosa kita juga melalui alunan Kidung Jemaat 170 bait pertama dan ketiga, Kepala yang Berdarah. yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia
Firman-Nya berbunyi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 3 dan 4. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kehidupan dengan berbagai macam dinamikanya, suka maupun duka. Kami biar Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami membutuhkan petunjuk dari Tuhan saja melalui setiap pembacaan firman-Nya. Karena biar Tuhan bukalah hati setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga setiap perkataan yang nantinya hamba-Mu keluarkan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu dan membangun kehidupan jemaat yang ada di sini. Tuhan, berfirman-Lah sebab kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan leksionari untuk minggu ini sudah ditetapkan oleh LPPS, di mana bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Silakan Bapak Ibu yang di rumah untuk membuka
membaca dan memperhatikannya. Kemudian Mazmur tanggapan dari Mazmur pasal 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 19 sampai 29. Dan nanti dilanjutkan dengan bacaan kedua dari surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Sedangkan saya akan membacakannya bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya judul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Demikian firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya sudah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong-motong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika Ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Itulah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Ya, sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu semuanya yang berada di rumahnya masing-masing. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ya, mungkin ada yang sedang melakukan aktivitas lain, mungkin ada yang sedang bepergian, mungkin ada yang sedang terbaring karena kurang enak badan. Tetapi yang terpenting saat ini kita masih diberikan kehidupan. Ya, kabar ini menjadi penting di tengah-tengah situasi kita tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Di saat kita tidak bisa berjumpa secara pribadi karena kita masih dalam suasana social distancing.
physical distancing, jarak psikis, jarak sosial, jarak fisik, untuk kita mencegah penularan pandemi corona atau virus COVID-19, COVID-19. Mari Bapak Ibu kita biasakan bertegur sapa dengan melalui fasilitas media sosial yang ada, misalnya di WA Group, supaya kita saling tahu kondisi kita tanpa harus mengunjungi satu dengan yang lain. Ini penting Bapak Ibu, sampai-sampai ada di salah satu grup yang posting begini, untuk semua anggota grup wajib komen sebagai pertanda masih hidup, gitu katanya ya. Jadi penting saling bertegur sapa melalui WA Group. Sekedar info Bapak Ibu dan Saudara, hari Jumat pukul 16.54 kita perlu tahu juga, bukan untuk bermaksud menakut-nakuti, karena ini fakta yang ada. Kasus corona yang ada di Indonesia, kasus positif 1986, kasus sembuh, artinya yang disembuhkan 134, dan yang meninggal 181. Tentu kita semua berharap, kita semua berdoa agar ke depannya perkembangan kasus ini semakin lama semakin membaik, semakin banyak jumlah yang bisa disembuhkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bagian kesehatan yang juga itu adalah karunia Tuhan semata. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan satu tema tentang rendah hati. Siapa di antara Bapak Ibu yang rendah hati? Ada yang tunjuk jari? Ya, mungkin kita merasa menjadi orang yang rendah hati. Kadang-kadang kita juga mendengar dalam percakapan sehari-hari, banyak orang yang mengatakan dengan penuh kerendahan hati, saya sampaikan bla 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 dan sebagainya. Jika kadang tidak sadar, ketika orang mengaku diri rendah hati dan itu diucapkan berkali-kali, sebetulnya dia tidak rendah hati, tapi ya dia sedang menyombongkan kerendahan-hatiannya. Oke Bapak Ibu, kita akan langsung melihat apa kata firman Tuhan tentang rendah hati. Yang pertama, kita bisa belajar banyak dari kitab Yesaya 50 ayat 4-9a. Kita bisa belajar bagaimana kitab Yesaya mengajak kita untuk mempelajari makna rendah hati sebagai berikut. Kita lihat di pasal 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ketika saya melihat sumber resminya, maka kata murid yang ada dalam bahasa Ibrani adalah lamat, atau dalam istilah lain limudin, yang artinya belajar atau membiasakan diri. Jadi dari kitab Yesaya kita bisa mengerti bahwa pengertian rendah hati salah satunya adalah mau belajar, mau membiasakan diri dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bahkan sekalipun yang dikehendaki Tuhan itu hal-hal yang membuat kita harus memberikan diri kita. Ayat 6 dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Maukah kita juga mau belajar untuk mengerti apa sebetulnya maksud firman Tuhan dalam kondisi seperti saat ini? Apakah kita juga mau belajar dengan akal budi pemberian Tuhan ketika situasi mencekam seperti sekarang ini, ketika wabah corona sampai di tempat kita masing-masing, sehingga kita harus melakukan apa yang disebut oleh Bapak Presiden sebagai belajar di rumah, beribadah di rumah,
bekerja di rumah. Atau kita tergoda untuk mencoba untuk menentang, mencoba untuk melawan, mencoba untuk membuktikan kita lebih pintar ketimbang para pemimpin kita. Yesaya mengingatkan kita untuk mau belajar, untuk mau menjadi seorang murid yang patuh, yang senantiasa mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, sehingga dia bertambah pengetahuannya. Kemudian yang kedua, kalau tadi pengertian rendah hati yang pertama adalah mau belajar, pengertian rendah hati yang kedua adalah mau menyerap pengetahuan lebih banyak lagi. Mazmur 118 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 19 sampai 24 mengajarkan kepada kita bersama. Misalnya di Mazmur pasal 118 ayat 19 dikatakan di situ, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa kita bayangkan ketika ada seseorang yang ada di luar rumah dan dia ingin memasuki sebuah rumah dengan mengatakan bukakanlah pintunya. Berarti dia ingin belajar banyak apa yang ada di dalam rumah itu. Dia tidak merasa sudah tahu, dia belum tahu apa-apa, sehingga dia ingin melihat apa yang belum diketahuinya. Jadi dia tidak punya perasaan merasa tahu, sok tahu, atau dia juga tidak merasa bahwa dia tidak perlu tahu. Itulah kerendahan hati yang digambarkan oleh Mazmur 118. Pertanyaan bagi kita, apakah kita juga mau menyerap pengetahuan lebih banyak lagi dari yang kita miliki saat ini? Atau kita merasa bahwa kita sudah penuh, sampai-sampai ada orang mengatakan ibarat botol saya sudah penuh, sehingga kalaupun diisi lagi ya paling hanya melimpah, meluap airnya karena saking penuhnya. Itu makna kerendahan hati yang kedua, mau menyerap pengetahuan lebih banyak. Kemudian Paulus mengajarkan kepada kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Rendah hati adalah ketika kita merasa tidak bisa dan tidak mampu berbuat apa-apa karena hanya Tuhan yang memampukan kita. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus sendiri, Bapak Ibu dan Saudara, yang dengan statusnya yang harusnya maha tinggi, mau merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai sama dengan manusia yang berdosa. Itulah teladan rendah hati yang luar biasa, yang tidak akan bisa kita dapatkan dengan tokoh-tokoh manapun di dalam peradaban kemanusiaan. Bagaimana Yesus yang walaupun Allah, atau dalam bahasa Alkitab, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mau menderita, dia mau diludahi, dia mau dihina, dia mau dicaci maki, dia mau memikul salibnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu kita mau apa? Apakah kita mau meneladani Yesus, mau memikul salib kita masing-masing, atau kita tergoda untuk meninggikan diri, menganggap diri sudah hebat dan seterusnya? Jadi makna
Rendah hati yang ketiga adalah mengosongkan diri atau merasa diri tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak memampukan. Maka yang keempat yang menjadi pesan dari Injil kita dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 ialah teladan kerendahan hati di dalam kisah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, ketika Yesus datang sebagai orang yang sudah terkenal, sudah banyak yang percaya, sudah banyak yang meyakini bahwa dia adalah Nabi, bahkan Mesias, Yesus bisa saja datang dengan kereta yang megah, bisa saja datang dengan simbol-simbol yang lain yang luar biasa. Tetapi tidak, Yesus justru datang dengan, Alkitab mengatakan, seekor keledai beban yang mudah. Simbolisme yang luar biasa. Di tengah-tengah kepahlawanannya, Yesus memilih datang dengan kesederhanaannya. Dan itu yang membuat semakin banyak orang yang berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itulah yang terjadi dengan peristiwa di Minggu Palma. Ketika orang banyak melambai-lambaikan ranting palma untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali pada judul di atas tadi, rendah hati tanda anak Tuhan. Ini tentu judul yang mengajak kita semua sebagai orang-orang yang diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya untuk kembali mempertanyakan pada diri kita masing-masing. Masihkah kita memiliki rasa rendah hati? Masihkah kita memiliki rasa bahwa kita memang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan? Ketika Tuhan, tentu dengan kehendaknya Tuhan mengizinkan virus corona untuk merajalela. Apalagi yang mau kita sombongkan? Apakah kita masih menyombongkan diri dengan aku kan orang beriman, aku kuat, aku tetap beribadah di gereja, aku tetap berangkat, aku tetap mengadakan kebaktian secara umum dan sebagainya. Bahkan ada salah satu pendeta yang mengatakan, marilah kita tetap beribadah karena ini kan gereja, wilayah gereja. Mari kita berpelukan, kita amini, Tuhan menyertai. Oke, kita mungkin punya iman, tetapi jangan lupa di dalam kita hidup, kita tidak hanya membutuhkan iman, kita juga membutuhkan pengetahuan. Kita membutuhkan iman, tapi juga kita membutuhkan imun, kekebalan tubuh untuk kita dapat menjaga dari segala sakit penyakit. Sehingga di dalam Minggu Palma ini, ketika Yesus datang dengan penuh kerendahan hati, mari kita juga datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Karena beriman itu berarti mau terus belajar. Karena beriman itu berarti menyadari hanya Tuhan saja yang memampukan. Dan karena beriman itu berarti mengikuti Tuhan yang juga rendah hati. Rendah hati sebagai tanda anak Tuhan. Jika kita masih ingin dianggap sebagai anak Tuhan, mari kita terus mau belajar untuk meningkatkan rasa rendah hati kita, baik di hadapan Tuhan maupun di depan sesama. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuki saat teduh dan nanti kita lanjutkan dengan doa syafaat. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh
kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kami untuk senantiasa rendah hati, untuk senantiasa mau belajar, mau menyadari akan keterbatasannya, dan mau meyakini ketergantungannya kepada Tuhan semata. Mampukan kami ya Tuhan bukan hanya untuk mendengarkannya, tetapi juga untuk melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami Tuhan sekiranya di dalam kami mencoba memahami firman-Mu terselip dosa dan kesalahan, ataupun pemahaman kami yang keliru, dan kiranya Roh-Mu yang kudus sendiri yang meluruskannya di dalam hati setiap kami. Kami menyerahkan pada saat ini pergumulan bangsa dan negara kami, terkhusus di dalam menghadapi mewabahnya virus corona COVID-19. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami untuk mereka dapat dimampukan memutuskan hal-hal yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara kami ini, sehingga terhindar dari pengaruh yang lebih buruk lagi dari penyebaran virus corona ini. Kau beri mereka kebijaksanaan untuk mereka dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang membawa kepada kebaikan. Kami menyerahkan sebagian besar dari bangsa dan negara ini yang terlibat langsung di dalam upaya-upaya penanganannya, baik itu pihak medis, para dokter, perawat, maupun setiap bagian dari rumah sakit yang menjadi tempat untuk pengobatan dan juga untuk pencegahannya. Mari Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga di dalam mereka melaksanakan tugas sungguh-sungguh menjadi tangan Tuhan untuk menolong mereka yang sedang sakit, dan juga menghindarkan mereka, para medis, dari risiko tertularnya penyakit yang juga bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan mereka. Engkau tetap berikan semangat, Engkau tetap berikan ketekunan di dalam mereka melanjutkan tugas kemanusiaan. Juga bagi para petugas keamanan di dalam membantu berjalannya program social distancing, Tuhan kiranya juga berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran di dalam mereka melaksanakan tugas-tugas pengamanan untuk daerah-daerah masing-masingnya, sehingga mereka pun menjadi alat Tuhan untuk mencegah semakin tersebarnya virus corona. Dan kami menyerahkan seluruh warga negara Indonesia khususnya. Engkau berikan kami kemampuan untuk dapat dengan rendah hati memahami situasi ini, untuk kami tidak melawan, untuk kami tidak asal menentang setiap keputusan yang pastinya sudah dipikirkan matang-matang, untuk kami dapat menuruti anjuran pemerintah dengan kami mencuci tangan, dengan kami menjaga jarak dengan yang lain, dengan kami tidak bersentuhan fisik terlebih dahulu, dan kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain. Demikian juga gereja menjadi bagian dari kebersamaan yang membangun di tengah-tengah situasi yang kurang baik ini. Gereja dapat hadir sebagai alat Tuhan juga untuk membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kami yang sedang mengalami masa-masa krisis akibat dari virus corona COVID-19. Kami menyerahkan jemaat-jemaat yang ada di rumahnya masing-masing. Tuhan kiranya menumbuhkan ketekunan di dalam keadaannya, sehingga walaupun di rumah tetapi tetap beribadah, walaupun di rumah tetapi tetap menjaga kesehatan mereka, sehingga pada saatnya nanti, saat yang terbaik, saat yang telah Tuhan tentukan, kami dapat kami menyerahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi dalam tangan kuasa Tuhan saja. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap hal yang tersimpan di dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat menuruti setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, akhirnya kami serahkan kelanjutan ibadah ini dalam tangan kuasa Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, ampunilah
Jemaat yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui persembahan. Firman yang mendasari persembahan diambil dari 2 Tawarikh pasal 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan. Kami menyerahkan perkumpulan kami pribadi lepas pribadi dalam tangan kuasa Tuhan saja. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap hal yang tersimpan di dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat menuruti setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan akhirnya kami serahkan kelanjutan ibadah ini dalam tangan kuasa Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan diambil dari 2 Tawarikh pasal 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Kita akan mengiringinya dengan hitung jemaat 367, bait 1 dan bait yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Kita akan menghadap Tuhan kembali untuk menaikkan doa persembahan kita. Kami mengucapkan syukur atas berkat yang telah kami terima di dalam hidup kami, dan saat ini Tuhan kami belajar untuk mempersembahkan
mempersembahkannya sebagian yang sudah kami terima, baik itu persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan khusus yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya dan menjadikan sarana kerajaan Tuhan dibangun di dunia ini. Kami akan melanjutkan ibadah ini dan kami nanti akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai setiap langkah kaki kami sehingga sampai di rumah dengan selamat dan melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Bersama-sama mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pemutusan dari NKB 83 ayat 1 dan 2, Nun di Bukit yang Jauh. Lambangku
Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana. Amin.